Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita kembali mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan besertai kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya pada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adikku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Injil hari ini terkesan mengejutkan karena Yesus memuji bendahara yang tidak jujur. Ini mungkin menimbulkan tafsiran yang berbeda satu sama lain. Tetapi Injil hari ini pertama-tama bukan soal apakah bendahara yang tidak jujur itu bermoral atau tidak bermoral. Itu tidak menjadi inti dari perumpamaan yang disampaikan Yesus. Tetapi yang perlu kita renungkan adalah kecerdikan bendahara yang tidak jujur itu. Dia tahu nasibnya terancam sebagai bendahara, dipecat oleh tuannya. Tetapi agar nasibnya tidak malang kemudian, dia mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini. Kita tahu dan kita mendengar dengan baik tadi bagaimana dia berusaha agar nasibnya tidak malang kemudian, dengan memberikan potongan hutang dari tuannya kepada mereka yang berhutang. Bapak, Ibu, saudara, saudari serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dari perumpamaan ini kita belajar bagaimana kita mengisi kesempatan hidup ini dengan baik. Penting sekali memiliki kecerdikan untuk mempersiapkan masa depan kita di surga nanti. Mulai dari sekarang, kita mengumpulkan banyak harta surga di dunia ini dengan baik, sambil menikmatinya dan juga berbagi dengan sesama.
Penting untuk selalu berdoa. Penting juga untuk berbagi dan berbelas kasih kepada sesama. Itulah kecerdikan yang sejatinya kita miliki agar bekal dari dunia ini kelak juga menjadi persiapan bagi kita di surga nanti. Semoga bacaan suci pada hari ini mengantar kita untuk lebih pandai dan cerdik dalam menghayati iman kita sebagai orang Katolik. Jalan kita adalah jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Mari kita bersama dengan Yesus berlangkah menuju kesempurnaan hidup, yakni menjadi orang kudus kelak hari ini maupun di surga. Semoga bacaan suci pada hari ini mengantar kita untuk terus-terus berkembang baik secara iman maupun secara jasmani sebagai orang Katolik. Ingat, kita belajar dari kecerdikan bendahara itu supaya kita juga sungguh-sungguh menghayati iman sebagai orang Katolik, tahu mengantisipasi kehidupan yang kelak dengan berbuat sebanyak-banyaknya perbuatan baik di dunia ini dengan berlaku jujur, sopan, dan berbelas kasih kepada sesama. Saya yakin kita pasti baik memiliki perbuatan baik. Manfaatkanlah itu sebagai bentuk tindakan-tindakan kita sebagai orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.